pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku. Bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Tentu. Apa itu? Apa yang membuatmu untuk memilihku? Karena kamu orang yang paling berani yang pernah aku temui. Berani? Ya, berani menjadi diri sendiri. Berani juga untuk hal apapun yang menurutku benar. Tak harus mendengar ucapan orang lain. Aku bisa merasakan ketulusan itu yang kau berikan. Balik topeng persahabatanmu yang palsu. Berjanjilah untuk selalu menemaniku. Aku berjanji akan selalu menemanimu. Menemani saat kau merasa sepi. This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Selamat siang, Bu. Saya mendapat kabar dari radio Inggris bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Singkat cerita, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan setelah perbedaan-perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Sultan Syahrir akhirnya ditunjuk menjadi Perdana Menteri karena sikapnya yang anti-Jepang. Syahrir mengupayakan diplomasi sebagai cara agar Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Namun, mispersepsi muncul kala itu di media-media, utamanya media Belanda, yang menyebut bahwa Syahrir menjual Indonesia kepada Belanda. Hal ini membuat penolakan dari partai oposisi yang berujung pada penculikan Syahrir pada 16 Juni 1946. Presiden Soekarno yang mendengar kabar penculikan ini merasa sangat marah. Ia memerintahkan polisi Surakarta untuk menangkap para pimpinan tersebut. Syahrir kemudian dibebaskan setelah Soekarno membuat pidato lewat siaran radio. Perdana Menteri Syahrir berakhir di tahun 1947 setelah kerumitan politik yang terjadi kala itu. Siapa yang bertamu pagi-pagi seperti ini? Kami hanya menjalankan tugas Tuhan. Tunggu sebentar. Saya akan berpamitan pada istri saya terlebih dahulu.
Ada apa, Mas? Tak apa-apa, tak perlu risau. Aku akan mengurus urusanku terlebih dahulu. Katakan apa yang terjadi. Tolong jaga anak kita. Maafkan aku. Apapun itu, aku hanya berharap kamu cepat kembali. Waktu kunjungan habis, Pak. Pergilah. Terima kasih. Untuk masakanmu akan selalu kutunggu. Apa? Si Arya ditangkap. Tapi bagaimana bisa? Aku mengenal si Arya, dia tidak mungkin sekotor itu. Bagaimanapun, rencana pembunuhanku itu fatal, siapapun dalang di baliknya. Si Bapak Syahrir menurun. Saya sangat menyarankan agar beliau segera dirujuk ke rumah sakit. Tensinya begitu tinggi. Bila dibiarkan, ini bisa berakibat fatal. Saya akan memberitahukan perihal ini kepada pihak keluarga Tuan Syahrir. Sipir, tunggu. Mohon hanya sebentar, Pak. Saya hanya ingin berbicara kepada suami saya. Maaf Bu, kami tidak bisa melakukan apapun selama tidak ada izin dari atasan. Kalau begitu, izinkan saya menitipkan sebuah surat pada suami saya. Untuk Mas Syahrir suamiku, bagaimana keadaanmu dalam sana? Bukan tidak ingin aku menemuimu. Aku hanya bisa datang tanpa boleh masuk ke dalam. Aku merindukanmu. Jagalah kesehatanmu. Jangan terlalu terpukul dengan keadaan ini. Aku akan selalu menunggumu. Aku akan selalu mencintaimu.
Ya Tuhan. Bagaimana ini? Saya tidak tahu. Kita tidak boleh melakukan apapun tanpa izin jaksa. Apalagi beliau ini adalah tahanan politik Soekarno. Bagaimana jika hal buruk terjadi padanya? Beliau tiba-tiba pingsan, kami tidak tahu penyebabnya. Kalian tidak mengambil tindakan apapun? Kami tidak berani melakukan apapun tanpa perintah, Pak. Bantu dia. Saya akan mengurus surat izin agar dia bisa dilarikan ke rumah sakit. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kondisi beliau yang terlambat mendapatkan penanganan itu sangat fatal, membuat beliau tidak bisa berbicara lagi. Saya sarankan agar Pak Syahrir mendapat pengobatan di luar negeri, karena baik tenaga kesehatan maupun alat yang ada di sini belum bisa membantu secara maksimal. Saya permisi. Bagaimana selanjutnya? Apalagi, kita harus membawanya ke pengobatan yang lebih layak. Bagaimana dengan status tahanannya? Dia bukan orang jahat, kalian tahu. Bagiku, kesehatannya itu lebih penting. Aku paham, tidak akan mudah mendapatkan izin. Aku akan bicara langsung pada Soekarno. Benarkah? Beliau layak mendapatkannya. Dia pahlawan. Ini tentang kondisi Syahrir. Aku juga sudah berbincang dengan istrinya. Bagaimanapun, Syahrir adalah salah satu pendiri bangsa. Dia pahlawan, dan beliau adalah sahabat kita. Aku memohon padamu untuk berbaik hati agar Syahrir mendapat pengobatan lebih layak di luar negeri. Meski begitu, perbuatan beliau adalah salah untuk menggulingkan pemerintahanku. Saya akan memberi izin kepada Syahrir untuk mendapatkan pengobatan dengan satu catatan. Tidak ke Belanda dan tetap dalam status tahanan politik. Semua biaya akan ditanggung negara. Anak-anak menunggumu untuk sembuh. Aku akan selalu menampingimu. Tiba kembali di tanah air pada tanggal 18 April secara resmi di Stasiun Udara Internasional Kemayoran. Ia dikenal dengan julukan Bung Kecil yang berjiwa besar. Ia telah memimpin Kabinet Republik Indonesia yang pertama sebagai Perdana Menteri. Ia pun telah berhasil memperjuangkan pengakuan internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diantar menuju ke makam pahlawan Kalibata. Ini hendaknya menjadi cambuk bagi kita sekalian untuk lebih ulet lagi dalam perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Ia tiada lagi di tengah-tengah kita. Ia pergi ke alam nan abadi
tanpa meninggalkan kata apa-apa. Akan tetapi, peribahasa berkata, satu perbuatan lebih berharga daripada 1000 kata. Kalau peribahasa ini kita yakini kebenarannya, maka tiada jalan lain bagi kita kecuali terus berjuang menegakkan rasa keadilan dengan perbuatan yang nyata, sehingga kemerdekaan yang telah kita beli dengan darah dan jiwa pahlawan-pahlawan kita benar-benar memberi kebahagiaan hidup lahir dan batin bangsa dan rakyat Indonesia. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam. Aku sudah menepati janjiku untuk selalu menemanimu, Mas. Berjanjilah untuk selalu menemaniku. Aku berjanji akan selalu menemanimu. Mengapa dahulu tak kuucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Tak apa-apa, tak perlu risau. Aku akan mengurus urusanku terlebih dahulu. Tolong jaga anak-anak kita. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya bayangan.
Kemana? Apalagi kita harus keluar. Kenapa tuh? Lo dia tinggal ke sini. Dia mah katanya ngintip. Katanya mengintip.